Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah sekalian, wa fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam di mushola yang kita muliakan ini, yang mushola yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga kesempatan ya dalam kita menapaki perkara-perkara yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita menapaki perkara-perkara yang bisa menaikkan tensi keimanan kita ya, yang dengan ini menjadikan kita untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang Allah larang, Allah haramkan ya. Kemudian dengan ini juga Allah Subhanahu wa taala akan mencatat sebagai suatu pahala kebaikan ya, yang nanti akan mudah-mudahan menjadi timbangan kebaikan bagi kita semua di hari kiamat nanti. Kita lanjutkan kembali, Mada akan bahas kembali, kita akan sama-sama belajar lagi tentang tafsir Ibnu Katsir ini, ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Kita kemarin masih membahas surat Al-Baqarah. Kalau surat Al-Baqarah ini panjang sekali, di antara surat yang terpanjang ya di dalam Al-Qur'an. Surat yang paling banyak ya ayatnya dalam Al-Qur'an. Kemarin kita sudah membahas ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada malaikat ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya nanti aku ingin menciptakan di muka bumi itu satu makhluk yang menjadi khalifah, pemimpin ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima ya. Jadi ketika Allah mengabarkan akan menciptakan manusia yang nanti akan menempati bumi, maka para malaikat berkata. Jadi di sini para malaikat ini mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan satu makhluk yang nanti justru mereka di bumi itu yufsidu fiha wa yasfikud dima. Justru mereka ini punya sifat yaitu merusak. Yufsidu fiha wa yasfikud dima, dan juga suka menumpahkan darah, saling menumpahkan darah. Ya, ini manusia seperti itu. Dalam pandangan malaikat ini ya, bukan dalam pandangan Allah, tapi dalam pandangan malaikat. Ya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tidakkah cukup kami ini, kata malaikat, yang kami ini selalu bertasbih, memuji, taat.
bertasbih, mensucikan, memujimu dan taat kepadamu ya Allah. Tidakkah cukup kami saja? Ya. Wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Dengan mendengarkan ucapan malaikat ini, ya, Allah mengatakan, ya, karena malaikat ini sebetulnya bukan membantah, lain membantah. Karena malaikat bukan makhluk pembantah, bukan. Malaikat ini makhluk yang taat. Makhluk yang taat. Jadi dibanding manusia, malaikat itu adalah makhluk yang taat. Tapi malaikat ini berkata sesuai dengan pengetahuan dia. Apa yang ada di benak malaikat itu. Ya, menurut malaikat, nanti kalau Allah ciptakan manusia di bumi bakal merusak, bakal menumpahkan darah dan seterusnya. Ini menurut pengetahuan malaikat. Jadi bukan membantah Allah, ya. Makanya Allah tutup ayat ini dengan ini a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sesungguhnya aku lebih tahu dibanding kamu. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Aku lebih tahu, kata Allah Subhanahu. Nah, kemudian untuk membandingkan itu, ya, untuk ketika tadi malaikat mempertanyakan Allah ingin menciptakan manusia dengan mengatakan ini dan itu, kemudian Allah ingin meyakinkan lagi agar lebih yakin, ya, Allah Subhanahu wa taala wa 'allama Adam al-asma'u kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah, ya. Kemudian Allah, ya, mengajarkan kepada manusia, ya, semua nama. Mada sudah jelaskan kemarin, yang kita sudah jelas. Semua nama pohon, batu, rumput, ya, dari yang kecil sampai yang besar itu Allah yang ajarkan. Jadi tidak langsung ada begitu saja, ya. Bahkan seluruh bahasa ini dari Allah semua. Ya, tidak lahir begitu saja, ya. Jadi semua diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kering, yang basah, semua diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengajarkan semua kepada Adam alaihissalam, yaitu bapaknya manusia. Summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat, ya, terhadap nama-nama yang telah diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Adam, tapi malaikat tidak tahu. Dari watingwan atau tando malaikat maksudnya. Allah tanya, "Podah, buktikan kalau kamu," kata Allah, seolah-olah Allah mengatakan di sini, buktikan kalau kamu benar dengan perkataanmu bahwa manusia akan begini begitu di dunia ini, maka coba kasih tahu ini namanya apa. Ini namanya apa? Ya, Allah tes. Ya. Ya, malaikat yang tidak tahu namanya ini apa, namanya ini apa, namanya itu apa. Malaikat tidak tahu. Nah, maka Allah pada saat itu, ya, in kuntum shadiqin, kalau kalian benar-benar dengan ucapan kalian, maka jelaskan ini nama apa, ini nama apa. Tidak tahu mereka. Dengan mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kata para malaikat, subhanaka la ilma lana, maha suci Engkau ya Allah, kami tidak sedikit pun memiliki ilmu tentang itu, illa ma 'allamtana, kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, kata para malaikat. Innaka antal alimul hakim, dan kami sesungguhnya kami yakin Engkau adalah zat yang maha mengetahui dari segalanya, lebih tahu dari segalanya. Wa hakim, alimul hakim, dan juga zat yang paling bijaksana. Hakim itu artinya bijaksana, ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, qala ya adamu ambihum bi asma'ihim. Ya, baru Allah Subhanahu wa taala memanggil Adam dan mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, kabarkanlah nama-nama tadi yang aku tunjuk tadi. Ya, kabarkan kepada malaikat maksudnya. Akhirnya Nabi Adam mengabarkan satu-satu, ini namanya ini namanya itu, dan seterusnya. Ya, nama-nama benda semua dan seterusnya. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Nah, setelah Nabi Adam menjelaskan semua nama kepada malaikat sebagaimana yang diajarkan oleh Allah, lalu Allah mengatakan kepada para malaikat, "Nah, apa saya bilang? Saya lebih tahu dibanding kamu." Ya, saya lebih tahu dibanding kamu. Artinya apa? Apa yang dikatakan oleh malaikat itu tidak benar gitu. Apa yang ada dalam benak malaikat itu tidak benar tentang perkiraannya tentang manusia ini. Maka Allah menetapkan, saya lebih tahu daripada kamu. Ya, makanya tujuannya tadi suruh tanya Nabi Adam itu agar tadi, ya, lebih yakin malaikat. Ya. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah aku telah memberitahukan kepadamu bahwasanya aku lebih banyak tahu
baik yang nampak maupun yang gaib di atas muka bumi ini. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku lebih tahu atas dirimu apa yang nampak dan apa yang tidak nampak. Dari Allah semua tahu, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang nampak dan maupun yang kau sembunyikan. Ya. Nah, sekarang kita di situ ya. Kemarin saya ingat di situ kita berhenti pembahasannya. Sekarang kita masuk ke ayat selanjutnya ya. Kita masuk ke ayat selanjutnya. Yaitu tadi kita berhenti pada ayat yang ke-33. Sekarang ayat yang ke-34. Kita mulai bahas ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34 di sini Allah berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud, usjudu ya, sujud kepada kepada Adam ya. Fasajadu, semua malaikat bersujud illa iblis, kecuali satu yang tidak mau sujud, iblis. Dia tidak sujud ya. Ya, wastakbar, dia menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, dan termasuklah dia orang-orang yang kafir. Nah, jemaah kaum muslimin, sidang salat maghrib dan isya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini yang pertama yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, bahwasanya ini menunjukkan pengagungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud, coba. Jadi seluruh malaikat itu Allah perintahkan untuk bersujud. Dan ini menunjukkan tadi ya pengagungan yang luar biasa. Ya, pengagungan yang luar biasa. Dan ini sujud ini pada syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum nabi kita, itu boleh. Dari makhluk bersujud kepada makhluk itu boleh, sebagai penghormatan, sebagai pengagungan. Salah satu contohnya ini. Jadi malaikat bersujud kepada Adam alaihi salam, dan ini namanya sujud tahiyah, namanya sujud penghormatan. Sujud itu ada dua macam, ada sujud tahiyah, ada sujud ibadah. Nah, ini ayat yang berkaitan dengan sujud tahiyah, bukan sujud ibadah. Kalau sujud ibadah mutlak tidak boleh, hukumnya haram dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, zamannya Rasulullah SAW, tetap haram kalau sujud ibadah. Sujud di hadapan patung tidak boleh. Ini kekafiran, syirik, musyrik. Sujud di hadapan pohon, batu yang dengan tujuan mengagungkan pohon batu itu, ini syirik, tidak boleh. Beda dengan sujud penghormatan, sujud tahiyah tadi. Tapi ini pun sudah dihapus, sujud tahiyah ini. Syariat Nabi sudah dihapus. Ya, jadi dua macam sujud. Ya. Makanya dulu ya ketika sampai ada yang dipaksa untuk berkurban dan bersujud di hadapan berhala-berhala, maka ketika mati mereka mati dalam keadaan kafir. Ya, ini dilarang karena ini ibadah, artinya dia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ketika kita sujud kepada selain Allah itu dengan tujuan ibadah tadi. Makanya hati-hati. Ya, jangan sampai kita seperti orang-orang yang bodoh. Ya, para malak ziarah kubur, sujud oleh tandorate, tidak boleh. Ya, bahaya ini, jatuh kepada syirikan, tidak boleh. Pengagungan biasa aja, kalau dari ziarah kubur biasa aja, salam, assalamualaikum ya ahlat diyat, ya, ya. Kemudian kita doakan mereka, ya, itu saja, tidak usah kita sujud dan seterusnya. Ya, sampai ada viral dulu, keluar di TV, ada seorang, ya, datang. Yang mau calonkan diri jadi presiden, datang ke kuburannya Soekarno, sujud di situ, cium kubur. Nah, masya Allah, naudzubillah. Hati-hati. Ini akibat kebodohan semua. Hati-hati.
Jadi tidak boleh. Nah, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ya, ini diantara pengagungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam, ya. Dan ini namanya sujud tahiyat, ya. Sujud tahiyat. Maka di sini juga sama dengan kasus sujudnya matahari, bintang-bintang kepada Nabi Yusuf, ya, yaitu bintang kene. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy." Jadi ketika bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam datang ke kerajaan Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Kemudian Allah hanya mengenal Nabi Yusuf, orang tuanya Nabi Yusuf ini mengenal Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf mengaku bahwa dia adalah Nabi Yusuf dan mengangkat bapaknya itu disuruh duduk di atas singgasana Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kemudian wa kharru lahu sujjada, ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam sujud kepada bapaknya. Ya, dia sujud, tunduk sujud. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya. Ya. Di sini Nabi Yusuf sujud kepada bapaknya. Ini boleh sebagai penghormatan kepada orang tuanya, syariatnya pada saat itu. Ya. Sekali lagi tidak boleh di syariat kita. Kemudian dia mengatakan, ya wahai bapakku, inilah mimpi saya dulu, ya, mimpi saya dulu, arti daripada mimpi dulu. Hadza ta'wilu ru'yai. Inilah arti daripada mimpi saya dulu, wahai bapakku, min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan, dan telah datang arti mimpi ini, ya. Arti mimpi ini telah dibuktikan, telah datang, ya. Yaitu mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam ketika ada tujuh bintang yang bersujud di hadapan Nabi Yusuf. Ya, ternyata itu artinya itu. Ya. Dan saudara-saudaranya bersujud kepada Nabi Yusuf pada saat itu. Ya. Nah, ini dibolehkan, ya. Nah, kemudian di dalam syariat kita tilwa pak sujud ya. Kone hatta kadang tua tilwa. Tidak boleh lagi kita sujud, ya. Pada siapapun, ya, awali kepada makhluk-makhluk. Ditambah lagi kalau kita tujuannya untuk penghambaan diri, tidak boleh, ya. Di sini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dari Mu'ad bin Jabal. Ini cerita Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat hadis hadis ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya. Dia mengatakan, Mu'ad berkata begini, Mu'ad bercerita, qadimtu Syam, saya pernah datang ke Syam, fara'aituhum yasjuduna li asaqafitahim wa a'maihim, ya. Wa amaihim, ya. Saya datang ke Syam itu Suriah sekarang, Suriah, Palestina, itu daerah Syam semua, itu Lebanon, itu daerah Syam semua. Saya pernah datang ke Syam, kata beliau, datang ke sana, saya melihat ternyata orang-orang bersujud kepada penguasa-penguasa mereka. Jadi pada raja-raja ini, orang-orang Syam kalau menghadap itu mai sujud. Sujud bau ampolau nuntu ampawa sampaikan tujuan deh. Disuruh sujud dulu. Kemudian ya, lalu dia mengatakan, dia mengabarkan, ya. Jadi karena dia melihat di Syam itu seperti itu, dia mengatakan, ya Rasulullah, ya, ahaku ayyasjudulaka, ya. Kalau mereka itu bersujud di hadapan raja-raja mereka, tentu engkau lebih berhak untuk disujudi, untuk dihormati, maksudnya. Hormat kayak sujud kan orang-orang di sana sujud. Padahal kalau dibanding raja-raja mereka, engkau lebih mulia dibanding mereka, kata Mu'ad. Ya, makanya Mu'ad begitu, sujud. Dia mau sujud di hadapan Nabi dalam rangka menghormati sebagaimana dia lihat orang-orang di Syam. Kemudian ya, faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, jangan, tidak boleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh. Jangan kamu bersujud di hadapan saya. Ya, bahkan Nabi mengatakan, ini luar biasanya Rasulullah. Orang yang begitu rendah hati dan seterusnya. Jadi
Padahal seorang nabi dan seorang pemimpin sekaligus, nabi dan raja nabi ini kan, tapi tidak pernah menganggap diri kan, tidak pernah mengangkat diri jadi raja kan. Nabi kan pemimpin ya kan? Pemimpin kan nabi? Pemimpin nabi, mutlak nabi memimpin pada saat itu. Sunnah di negara di Madinah nabi yang memimpin, di solat begitu juga. Bahkan tilokane CP do sampai imam sembilan nabi ke. Ya, biar orang nunggu bau mangon ngene kan tipeluat turut CP. Kalau ndak ada izin dari Rasulullah. Ya. Jadi nabi ini seorang pemimpin, seorang penguasa juga nabi ini, seorang raja juga. Ya. Tapi luar biasanya akhlak beliau. Beliau mengatakan tidak usah kamu sujud sebagaimana mereka sujud itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau kuntu amiron basyaron ay yasjuda li basyarin. Andai saja aku dibolehkan oleh Allah untuk memerintahkan manusia sujud kepada manusia lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Sungguh aku akan perintahkan para istri untuk sujud di hadapan suami. Pailoa kau perintah sujud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang pertama kali aku perintah sujud itu istri-istri agar mereka sujud ke hadapan suami mereka. Kata Nabi begitu. Kenapa demikian? Min idhami haqqihi 'alaiha. Ya, karena hak suami itu sangat besar terhadap istri-istrinya. Ya, pailoa sujud. Pailoa sujudnya ke ulu, wei sujud kan? Rahi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan tilwa, kata Nabi. Itu syariat mereka, syariat orang-orang dulu, dan ini sudah dihapus, tidak boleh. Haram hukumnya kita bersujud kepada makhluk, termasuk kepada sesama manusia, tidak boleh. Ya. Bahkan di sini Nabi mencontohkan pailuare paling utama saya perintah sujud ya istri kepada suami, karena besarnya hak suami kepada istri-istri. Ya, ini juga istri-istri harus perhatikan ini. Tiluan di hadapan suami, bagaimanapun keadaan suami kita. Ya, nane orang penghasilan ibu-ibu dibanding bapak-bapak kompetiluana. Tetap yang menjadi pemimpin itu suami. Ya, yang harus mengendalikan ini itu semuanya suami. Watiloa punya be wali naik jabatan pora be. Ya, umpama rahim tukang ojek ya. Veina bupati misalkan ya waras ini. Waras ya contoh lah contoh saking beda duaan gini. Wati loare tene harus kendali tukang ojek akeh bupati ini. Wati loana karena hak suami itu. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan andai saja kalian tahu para istri ya ketika kalian hak besarnya hak suami terhadap kalian ini ya, ketika suami memiliki penyakit penyakit yang bernanah itu, kemudian kalian jilati sampai habis nanah dari luka suamimu itu, maka itu belum cukup untuk memenuhi hak para suami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pau menaik hakna ya, pau menaik hak suami ini seperti itu terhadap istri-istri. Kita kembali tadi. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, itu tafsir dari ayat ini. Yaitu bagaimana Allah mengagungkan Nabi Adam alaihissalam, dan buktinya adalah Nabi Adam alaihissalam Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam, dan syariat ini sudah dihapus. Tidak boleh. Makanya oleh sebagian ulama juga kalau kita ruku juga dilarang, haram. Dilarang awaweki. Ya agak bungkuk ndak mengapa. Kebiasaan penghormatan naris toi kodu segala ini ndak mengapa. Tapi kalau sampai posisi ruku dan sujud tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Tilwa ya. Bahwa itu mahanu umpama minti kone buku kondake kone pokok kondake wati luare ya tak boleh, haram hukumnya. Biasa Pak tak biasa isyarat boleh ya itu sampai dan ini banyak saya lihat banyak, makanya nguarai saya jangan di sini di kampung itu ada pernah Allah Akbar. Ini orang bagus suaranya bagus tika eli namanya badekan hari ini pala malu andor sembiasi tikone main tersigi pala main jangan sekali edere main siap bahas ya sekali dia pakai pakaian rapi lah gitu.
Ya karena mungkin dia yang azan kemudian komat. Wah si komat tuh kan, bos komat kan penuh soft ini. Ya tinggal tempat buat dia sendiri yang komat deh. Kebetulan tempat azan itu di depan, tempat komat. Dia lampau oko sampai awal lantai boleh segala ini. Pau bahano di luar. Hantau di jemaah sampai kita yang berdiri merasa nggak enak. Ya nah, seperti ini tilo Anda boleh ya. Ya. Berarti oleh jangan juga seperti sebagian ikhwan ini. Kasa kalau pada lo wali, berarti kone waran nake nampak. Berarti pau bane amalkan ake gini, enggak, bukan begitu juga. Ya, enggak. Saya lihat begitu, Mas. Banyak yang begitu, ya. Karena ingin semangat deh tilo bakanta ruku, ya, bukan itu juga maksudnya. Maksudnya jangan sampai seperti posisinya ke bawah seperti ruku yang sempurna. Ini yang dilarang ini. Adapun sekedar dan ini adat kebiasaan tidak mengapa. Tidak boleh kita menyelisih yang seperti ini kecuali memang nas yang melarang. Makanya para ulama sudah membicarakannya. Yang dilarang betul itu posisi ruku yang sempurna sampai rombok kodaro kalawal lagi. Hanya sekedar awali dari cawari makan dake biasa stabe tidak. Awali wala tua. Ya, coba pengajian awal dia doa kendeten bahaya tinggalan itu ya. Dan memang salah yang seperti itu. Tak ada akhlak itu. Ya ini ya. Dan tidak boleh kita sujud kepada selain Allah dalam rangka ibadah, tidak boleh. Ya kata tadi cium tangan luar nurima kita kepada orang yang lebih berilmu atau kepada tuan guru kita, kepada siapa yang kita anggap dia lebih baik dari kita, tidak masalah. Anak kepada orang tua tidak masalah, tidak dilarang, semua itu boleh. Kemudian selanjutnya adalah ada pelajaran juga yang besar dalam ayat ini, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasajadu", semua malaikat bersujud, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Malaikat semuanya bersujud kepada Adam alaihissalam dalam rangka menghormati dan mengikuti perintah Allah. Nih, Pak Ta'ala malaikatnya langsung lalu. Ya, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar. Dia enggan dan menyombongkan diri. Hati-hati. Kita banyak ya yang manusia tapi mengikuti sifat iblis. Sombong, menyombongkan diri. Enggan, ticau taat perintah rumah itu sifat iblis semua itu. Hati-hati kita. Ya, makanya di sini disebutkan ya hasada aduwullahi iblis Adam alaihissalam. Nah, dalam ayat ini menunjukkan kata para ulama iblis punya penyakit hasad kepada Adam alaihissalam. Ya, dia hasad, dia tidak suka, kan ulub siau kan nih. Ya, manusia kan kentona. Sampai di sini ya, oleh karena itu dia mengatakan ma'a'tahu minal karamah. Dia sama sekali tidak memberikan penghormatan kepada Adam alaihissalam, dicanggung sujud. Ya, penderokan sama lo yang diseri penderoka iblis. Ya. Kalau semua malaikat semua sujud. Ya, dia mengatakan ana nari. Ya. Ngapain saya sujud? Saya kan lebih mulia dari Adam. Saya terbuat dari api kata iblis. Ya. Ya, wahada tini, dan dia ini cuma dari tanah ya. Dan dia ini cuma dari tanah. Maksudnya tanah kan cuma diinjak-injak saja, tawas ya tiara. Ya, kata iblis seperti itu. Wa kana bada'ad dzunubul ya, dan inilah pertama kali terjadinya dosa yang namanya al-kibri, dosa sombong. Ternyata pertama kali makhluk yang sombong itu ini iblis, dan terjadi kesombongan yang pertama di dunia ini adalah iblis yang melakukan sombong dia terhadap perintah Allah, sombong dia terhadap Adam alaihissalam. Ya, hati-hati sombong ke naik ya. Makanya karena sombongnya iblis ini ya, jadilah dia dibuang dari surga. Dan tidak hanya Nabi Adam kan yang dikeluarkan dari surga kan? Ya. Iblis dikeluarkan ini dengan satu dosanya ini, hati-hati.
Makanya ndai tahu jangan meremehkan dosa. Satu dosa dikeluarkan dari surga ini. Dan bahkan iblis ini dilaknat sampai hari kiamat. Jadi kafir dengan melanggar satu dosa ini. Jadi dia langgar satu perintah Allah. Jadilah dia kafir. Dan dia jadi penduduk neraka selama-lamanya. Cuman dia diberi tangguh. Dia minta izin untuk diberi tangguh. Daripada lu kesem ada neraka rumah yang enak. Ya. Kebebas kau mada semporo. Kau mori ke dunia. Sampai kiamat pede. Dia melunakkan poi waras doa teman ini. Ya manusia. Ya. Jangan hati-hati kita. Hati-hati. Jadi ini pertama kali makhluk yang sombong ini iblis. Ya. Jadi kalau ada kita yang sombong hati-hati. Ini sifatnya iblis ya. Nah, sampai Nabi SAW mengatakan sifat sombong ini bahaya. Maka Nabi mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Ya. Tidak akan masuk surga kata Nabi. Berarti tidak akan ya, ya. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi. Barang siapa yang ada di dalam hatinya mithqalu habbatin, satu titik saja. Habba itu biji. Habba itu namanya yang namanya habba itu biji. Lain biji semangka lain biji awalan, lain biji durian. Bukan juga biji semangka, tapi biji yang paling kecil itu. Aku biji paling toy kan nih. Apa saudara ya, ada lagi wijen, ya wijen. Sendiri sombong kayak Nabi. Kalau ada saja segitu sombong dalam hati itu, tidak bakal masuk surga, masya Allah. Hati-hati, jangan sampai ada di dalam diri kita sombong. Ya, sombong karena dengan jabatan kita. Ya, sombong dengan jabatan kita. Sombong kayak orang. Ya, berapa banyak orang yang sombong dengan jabatannya. Naudzubillah. Ya, sombong dengan kekuasaannya. Ya, sombong ya. Yang apalagi yang biasanya maaf ya, yang kadang-kadang dan ini berat juga ya. Kalau kita punya jabatan seperti keamanan, polisi, tentara, biasanya punya tansancai bernee raun sore. Yang sering kita lihat di TV dia waradekan setoi rau sara semperu pandai masyarakat biasa ina nama mila lo sore. Sombong boda. Padahal harusnya tidak seperti itu. Ya, itu sombong juga karena borak dan seterusnya. Hati-hati yang seperti ini. Ya, sombong karena kelebihan kita, kelebihan harta kita sombong. Peluang semua ini hati-hati. Ya, sombong dengan ilmu. Tiwara lalom cihidu. Ya, cara serah lalom tu. Ya, tiwara tidak menghormati pendapat orang lain. Dia sombong dengan ilmunya. Allahu Akbar. Ya, hati-hati. Yang seperti ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan masuk surga karena dia sombong. Hati-hati. Ini sifat-sifat yang harus kita jauhi. Kita usahakan untuk menjauhkan diri dari sifat-sifat seperti ini. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan kembali jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala selanjutnya berfirman dalam ayat selanjutnya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kami berfirman kepada Adam, jadi setelah tadi sujudnya malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam, kemudian di penghormatan selanjutnya kata para ulama di sini adalah setelah penghormatan pertama berupa sujud diberikan oleh Allah, ya pengagungan ini, pengagungan berupa sujud daripada malaikat diperintahkan oleh Allah. Pengagungan yang kedua lagi, ya ini tentang bagaimana Nabi Adam alaihissalam langsung disuruh masuk ke dalam surga. Langsung dia di surga. Ini penghormatan, pengagungan yang selanjutnya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kami berfirman kepada Adam alaihissalam, masuklah kamu ke dalam surga. Tinggal di situ bersama istrimu. Tinggal di situ bersama istrimu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan semua apa yang ada di dalam itu. Bebas. Enggak usah bayar. Ya, enggak usah bayar, bebas ya. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi ingat, jangan kamu dekati pohon yang satu ini kata Allah. Kalau kamu dekati, maksudnya memakan pohon ini, kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Fa azallahum asyaitanu anha. Kemudian Allah menggelincir Kemudian setan, ya, setan menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam, ya. Setan menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam.
fa akhrajahuma mimma kana fi, dengan dia memakan ternyata. Jadi larangan Allah tadi dilanggar oleh Nabi Adam dan dia memakan buah yang dilarang dimakan itu. Kemudian fa akhrajahuma mimma kana fi, kemudian Allah mengeluarkannya kembali dari surga, bersambal karena melanggar tadi. Ya, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, nanti kalian akan akan saling bermusuhan bersama sesama kalian, ya. Akan saling bermusuhan sesama kalian. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Dan kalian nanti akan tinggal di bumi, ya. Jadi ini kesalahan Nabi Adam alaihissalam tadi melanggar, ya. Nah, kita di sini adalah yang pertama adalah aspek daripada ayat ini, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Allah mengagungkan Nabi Adam alaihissalam dengan dimasukkan ke dalam surga, ya. Kemudian disuruh makan, semua bebas makan di sana. Tapi jangan melanggar satu pohon. Kalau pohon kita sebut ini pohon apa? Pohon khuldi. Sebutan lain pohon khuldi. Khuldi itu kalimat yang dilontarkan oleh setan. Jadi ada perkataan setan, khuldi itu artinya adalah kekal. Jadi itu kalimat yang dikatakan oleh setan kepada Nabi Adam. Lain ngarafu hajus pada lain ada. Karena di sini tidak ada nama, makanya para ulama di sini menyebutkan tidak ada nama, tidak jelas namanya. Di pohon khuldi itu maksudnya adalah pohon kekekalan. Jadi kata setan, kenapa Allah melarang kamu makan pohon itu? Karena kalau kamu makan pohon itu, kata setan, kamu akan kekal di surga ini, gitu. Ya, makanya ya Nabi Adam kan tertarik, dia senang dengan surga dan seterusnya kan, kalau dia senang kan. Akhirnya dia tertarik untuk makan. Maksudnya biar kekal di situ. Itu khuldi namanya itu. Pohon kekekalan. Lain ngara fuhaju, tapi hanya pada istilah dari iblis saja, dari setan saja. Ya, kemudian dimasukkan ke dalam surga, kemudian disuruh makan ini itu kecuali satu pohon tadi. Nah, kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam alaihissalam untuk tinggal di surga itu bersama istrinya. Nah, para ulama mengatakan termasuk di sini pendapat yang benar itu adalah sebelum masuk ke dalam surga, Nabi Adam sudah diciptakan Hawa sebagai pasangannya. Di dalam di sini ada riwayat dari Ibnu Abbas dan selainnya diceritakan bahwasanya pada saat itu sebelum dimasukkan ke dalam surga itu Nabi Adam tertidur, maru tertidur. Nah, ketika tertidur itulah Allah mengeluarkan tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam. Dicabut tulang rusuknya itu satu sebelah kiri. Ya. Nah, dari inilah langsung Allah ciptakan Hawa, pasangan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kemudian ketika itu karena Nabi Adam kan maru tandowana lagi, tulang sebelah kiri. Nah, kemudian Allah ciptakan dan diletakkan tulang rusuk itu di belakang, jadi maru kita kontuna. Kemudian diciptakan, tiba-tiba pada saat itu terciptalah Hawa. Nah, kemudian Ibnu Abbas mengatakan setelah kembali kena lalu nabi mentikar ini. Ya, Ibnu Abbas mengatakan, "Oh, inilah darahku, inilah dagingku sendiri dan inilah istriku." Ya. Langsung dia mengenal dan batal alon ini darah dagingku dan ini istriku. Pada saat itu ketika itulah dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala Adam dan Hawa ini. Ya, seperti itu sebagai pasangannya, tujuannya agar tenang. Ya, kalau di surga pula para pasangan dia maksudnya dia tenang, ya. Bahkan nanti pasangannya bapak-bapak ini minimal 2 bidadari minimal, ya. Minimal 2 bidadari. Dewati selama poligami ta dunia re lembo ade ni ta akhirat pasti poligami re, ya. Pasti, ya. Ya, selain dari istri kita dan tidak ada lagi di sana di barang ade pere vein lain tidak barang ade. Karena ketika nanti ketika masuk dalam surga itu Allah mencabut semua rasa iri. Jadi pernah tiba-tiba iri Nabi Waitanure. Ya, bahkan nanti istri kita jadi ratunya para bidadari. Jangan tahu ibu-ibu walire. Jadi ratu nih tadore ya, ratu nah. Ya. Ratu daripada bidadari. Ya, karena bidadari itu tinggalnya cuma di tenda-tenda saja, wala kemah tadi nah. Mamaru tadi umare vein dai. Jadi seperti itu dan jadi ratunya. Tapi tetap istri itu banyak, ya. Istri banyak ya, nanti satu orang itu.
Nah, ini diantara kemudian setelah diciptakan jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah diciptakannya Hawa sebagai orang yang menemani Adam alaihissalam di dalam surga, ya. Kemudian Allah menguji, ikhtibaru Adam. Kemudian Allah menguji, ujiannya tadi tuh, yaitu jangan makan pohon tadi. Jangan makan pohon tadi. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kalian dekati pohon ini. Jadi jangan kalian berdua dekati pohon ini. Ya. Ya, kemudian di sini maka mata bacakan, ya. Fahuwa ikhtibaru minallah. Inilah adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa imtihanu li Adam, dan ujian bagi Adam alaihissalam. Wa qad ikhtalafu fi hadhihi syajarah ma hiya, dan para ulama telah berselisih pendapat apa pohon ini. Jadi tidak ada yang pasti, ya, karena warajam pehe nakhlah, warajam pehe pohon kurma, ya. Warama pehe pohon anggur, ya. Karena tidak disebut, kata para ulama, dan mengatakan ini pohon kurma, ini pohon anggur, dan pohon-pohon yang lain banyak, tidak satu para ulama, tidak satu suara. Ya, tidak satu suara dalam perkara ini. Kemudian setan menggelincirkannya, digelincirkan, ya. Kemudian setelah itu akhirnya Nabi Adam alaihissalam memakan buah itu atas si pengaruh setan tadi, atas godaan setan, ya, laknatullah alaihim. Setelah itu baru Nabi Adam alaihissalam setelah memakan, yang pertama kali terjadi setelah memakan pohon itu adalah Nabi Adam alaihissalam langsung auratnya terungkap, dan dia melihat sendiri auratnya terungkap gitu. Kemudian Nabi Adam lari untuk sembunyi di belakang pohon kurma. Ada pohon kurma, dalam hadis disebut ada pohon kurma, dan Nabi Adam alaihissalam tersangkut rambutnya di pohon kurma itu, tersangkut rambutnya. Ya, sama pedesnya Nabi Adam lah pohon kurma, karena dalam riwayat disebutkan Nabi Adam tingginya 12 meter, sempuru 2 meter, ya. Ya, tingginya itu luar biasa. Jadi Nabi Adam lari mau sembunyi. Ya, sembunyi ini bukan sembunyi dari Allah, tapi sembunyi karena auratnya tersingkap itu, bukan sembunyi dari Allah. Makanya Allah tanya dalam hadis ini disebutkan, "Kenapa kamu lari wahai Adam? Apakah kamu mau sembunyi dariku?" "Tidak ya Allah, aku hanya malu karena auratku tersingkap," kata Nabi Adam alaihissalam. Demikian ya, karena sudah azan Isya, kita cukupkan sekian. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali tafsir ayat ini dan ayat-ayat selanjutnya dalam surat Al-Baqarah. Kalau ada salah-salah kata, ana mohon maaf, saya mohon maaf. Aku lupa lihat, astaghfirullahaladzim wa lakum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.